Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Irawan. Di sini akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu dari alat ukur untuk asesmen nasional yang fungsinya nanti untuk mengukur mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari asesmen nasional. Kategorinya, asesmen nasional itu diperlukan untuk mengukur mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bahkan dituntut kecakapan hidup. Kecakapan hidup terutama pada abad 21 ini, yaitu mulai dari dalam pengukuran mutu pendidikan, maka di sini ditentukan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pada asesmen nasional ini dititikberatkan pada kompetensi siswa yang di dalamnya yaitu ada dituntut kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila. Jadi terukur dengan asesmen nasional sehingga akan menghasilkan kompetensi siswa yang diharapkan, dan unsur-unsurnya yaitu berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter dari siswa, dan survei lingkungan belajar siswa. Adapun manfaat asesmen nasional yaitu yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, sebagai feedback atau umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau suatu daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional ini akan menggantikan ujian nasional karena di sini kita bisa melihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya mulai dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Nanti ini akan lebih dijelaskan. Jadi asesmen nasional ini tadi sudah dijelaskan, ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan saya di sini akan menekankan pada asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal itu terdiri dari dua bagian, yaitu asesmen literasi membaca, asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca yaitu terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi terdiri dari tiga komponen, yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Teknik pelaksanaan asesmen nasional melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum yang pertama berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan minimal siswa. Yang kedua, peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan dilibatkan. Tidak semua murid, hanya diambil sampel. Pemilihan sampel diambil secara acak. Dan jadwal pelaksanaannya itu selama 2 hari ya, sesuai dengan tingkatan. Baik itu mulai dari SD atau paket, tingkat SMP atau MTS, dan paket B ya, atau setingkat SMA, SMK, atau paket C. Kriteria peserta AKM pada asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid karena diambil sampel. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, diambil dari kelas 5, kelas 8, kelas 11 tergantung dari jenjang pendidikan. Yang keenam, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca.
tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum terdiri dari komponen AKM literasi membaca dan komponen AKM numerasi. Untuk komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Di konten terdiri dari teks informasi yang disajikan dan teks berupa fiksi. Proses kognitifnya diharapkan siswa menemukan informasi, interpretasi dari informasi, evaluasi dan refleksi. Dan dari segi konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi hampir sama, yaitu ada komponen dari konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten itu ada bilangan, pengukuran dan geometrik, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Jadi ada di level pertama. Level kedua proses kognitif, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada komponen konteksnya di sana ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi hampir sama dengan komponen AKM literasi. Dalam asesmen kompetensi minimum ini, pada pelaksanaannya, di perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Asesmen nasional itu pembelajarannya berbasis kompetensi, sedangkan pada ujian nasional itu pembelajaran berbasis konten. Perbedaan antara berbasis kompetensi dengan konten, yang pertama, biasanya asesmen nasional berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Nah, ini nanti perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional dari sini, dari segi penilaiannya. Dan ketiganya itu ada segitiga belajar yang perlu dipahami dalam proses asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Di sini mulai dari pembelajaran, asesmen, dan kurikulum itu harus ada keterkaitan. Dan di dalamnya pengalaman belajar murid juga harus dilibatkan, kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Sehingga dengan segitiga belajar ini ada keterkaitan pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Demikian penjelasan mengenai asesmen kompetensi minimum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, terutama dalam kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing dan perbaikan proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.